Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, dalam sebagian riwayat hadis berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang beramal untuk orang lain, yaitu orang yang suka mentransferkan pahalanya buat orang lain. Dia donatur, tapi bukan donatur duit, donatur pahala. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang di malam hari rajin sholat malam, tapi pagi hari dia sudah membagi-bagikan pahalanya kepada orang lain dengan menggibah orang lain, dengan menuduh orang lain yang tidak-tidak, dengan meng-share berita-berita dusta, ya, dengan menjatuhkan orang lain, ya. Maka di pagi hari dia mendolimi banyak orang. Maka pada hakikatnya pahala sholat malam yang dia kumpulkan semalam suntuk, dia bagi-bagikan di pagi hari. Sebaliknya ada orang yang mungkin di siang hari rajin bersedekah, bantu orang lain, tetapi di malam hari mulailah dia sibuk dengan media sosial, mulailah menjatuhkan orang lain, menggibah orang lain, merendahkan orang lain, maka pahalanya dia bagi-bagikan di malam hari. Dan ini yang kita tidak inginkan. Jangan sampai kita menjadi model orang seperti ini, ya, yang mentransferkan pahalanya tanpa dia sadari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqad li syatil qarna li syatil jalha min asyatil qarna." Kata Nabi SAW, demi Allah, la tu'addunnal huquq, lam di sini adalah lam yang datang setelah qasam, setelah sumpah. Kalau kita artikan dengan bahasa kita, Nabi berkata, demi Allah, sungguh-sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, sampai-sampai akan dikembalikan hak kambing yang tidak bertanduk yang diambil dari kambing yang bertanduk. Ya, saya ulangi, Nabi SAW mengatakan, demi Allah, sungguh-sungguh seluruh hak akan dikembalikan kepada pemiliknya, sampai-sampai kambing yang waktu di dunia kambing bertanduk pernah mendolimi kambing yang tidak bertanduk, menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka haknya akan dikembalikan. Kezaliman tersebut akan dikembalikan. Hak kambing yang tidak bertanduk akan diambil dari kambing yang bertanduk. Hadis ini tidak diragukan akan kesahihannya, ya. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan hewan-hewan juga akan dibangkitkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Tatkala hewan-hewan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, orang-orang gila juga dibangkitkan, anak-anak kecil juga dibangkitkan, hewan-hewan juga akan dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keadilannya. Bahkan kezaliman yang terjadi di antara hewan pun akan Allah tunjukkan pada hari kiamat kelak. Hewan kambing yang bertanduk, yang suka menanduki kambing yang tidak bertanduk, akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, untuk menekankan bahwasanya Allah Maha Adil. Jangankan manusia yang berbuat zalim, bahkan hewan yang berbuat zalim akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak-hak pasti dikembalikan. Tidak ada hak-hak yang akan hilang. Kalau hak kita diambil oleh orang lain pada di dunia ini, sekarang ini, ya, ada orang tanahnya direbut oleh orang lain, sudah buat sertifikat, kemudian dibuatkan lagi oleh sertifikat oleh orang yang lain. Ada orang tanahnya dipatok oleh orang lain, ada orang hartanya diambil oleh orang lain, ada orang, ya, meminjam uang enggak dikembalikan padahal dia mampu untuk mengembalikan, ya. Segala bentuk kezaliman, ya. Apa saja milik kita kalau diambil orang lain, kalau tidak kembali di dunia, maka akan dikembalikan pada hari kiamat kelak, ya. Ini menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kezaliman terjadi di bumi Allah kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Ini tidak adil kalau seperti ini. Kalau ada bos saja, ada pemimpin membiarkan anak buahnya satu menzalimi yang lain dan dia tidak mengambil sikap, kita bilang ini pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang tidak bijak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bumi milik Allah Subhanahu wa taala, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berbuat zalim di antara mereka, tidak mungkin Allah membiarkan mereka meninggal begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Akan ada namanya hari persidangan, akan namanya ada hari pertanggungjawaban, akan ada namanya yaumul mizan, hari pertimbangan. Kalau hewan-hewan saja dikisos oleh Allah, apalagi manusia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memperingatkan kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita mengambil hak orang lain, jangan sampai kita mendolimi orang lain.
hak orang lain berkaitan dengan tiga hal, berkaitan dengan darahnya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan harga dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sungguhnya darah kalian haram. Tidak boleh seorang menumpahkan darah saudaranya. Haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan, tidak halal. Wa amwalakum, demikian juga harta kalian haram. Tidak boleh seorang mengambil harta saudaranya. Ya, tidak boleh. Sekecil apapun, sedikit apapun tidak boleh diambil harta saudaranya. Demikian juga tidak boleh dia menjatuhkan harga diri saudaranya. Wa a'radakum haram. Tidak boleh seorang menghina saudaranya yang lain. Tidak boleh dia menjatuhkan harga diri saudaranya yang lain. Ya, tidak boleh dia menggibah saudaranya yang lain. Ini perkara yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka jangan kita langgar. Jangan kita jatuhkan. Semuanya akan ditimbang oleh Allah, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mencontohkan contoh sederhana yang sering disepelekan oleh sebagian orang, ya. Misalnya kita pergi ke masjid. Ini berkaitan dengan hak milik orang lain. Kita pergi ke masjid, kemudian kita pakai sendal kulit. Ingin wudu, kita enggak ingin sendal kulit kita kena air. Maka kita pakai sendal orang di situ. Mentang-mentang sendal jepit kita pakai. Enggak minta izin. Orang yang keluar tidak suka sendalnya basah. Suka atau tidak sendalnya basah? Dia enggak suka, sudah enggak minta izin, pakai basahin sendal dia tidak mau rusak, sendal orang dia boleh rusak. Ini enggak boleh, seperti hati-hati. Kecuali kalau sendal yang sudah disediakan masjid dipakai siapa saja tidak apa-apa. Terkadang dia asal pakai aja sendal orang dipakai untuk masuk WC, untuk wudu, ya, sudah basah-basah bau lagi sendalnya, sementara sendal dia simpan dengan kondisi bersih. Ini bentuk kezaliman. Ya. Mudah-mudahan orangnya enggak nuntut kita hari kiamat. Kalau dia nuntut kita repot, ya. Oleh karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman apapun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, ketahuilah aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya. Kalau Allah menyiksa siapa saja Allah mampu, tapi Allah tidak berbuat zalim dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya. Maka Allah berkata, "Faja'altuhu muharraman bainakum," aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling, ya, menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berhati-hati, ya. Jangan sampai dia menzalimi orang lain. Lebih baik dia meninggal dalam kondisi banyak dosa tapi berkaitan antara dia dengan Allah daripada dia berbuat dosa antara dia dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "In laqita Allah bisab'ina dhanban fima bainaka wa bain Allah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Kata Sufyan Ats-Tsauri, engkau bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa 70 dosa, antara engkau dengan Allah masih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa saja tapi kau menzalimi orang lain. 70 dosa banyak, tetapi asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terlalu banyak dari Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berbuat dosa tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi muskilahnya, problemnya tatkala Anda bertemu dengan Allah, Anda menzalimi seorang hamba yang lain. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena hamba ini pada hari kiamat akan nuntut Anda, dia ingin dapat pahala. Dan kita tahu setiap orang pada hari kiamat ingin mendapatkan kebajikan meskipun hanya sebesar darah. Meskipun hanya sekecil apapun, karena ini berpengaruh dengan kelangsungan nasibnya selama-lamanya. Kalau timbangan kebajikannya berat, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau ternyata timbangan kebajikannya ringan, ya, maka dia akan masuk neraka. Maka orang pada saat tersebut sangat butuh dengan kebaikan. Sangat butuh dengan kebaikan. Jangan Anda harap saya zalim orang nanti di hari kiamat dia maafkan. Tidak ada maaf-maafan di sana. Mereka akan nuntut pada hari kiamat kelak. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Bi'saz zad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad." Sebaik-baik bekal yang dibawa pada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada hamba Allah yang lain. Hati-hati. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinar wala dirham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, dia menzalimi saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada dinar dan dirham. Tidak bisa lagi bayar dengan dinar dan dirham. Tidak bisa. Kita ngambil harta orang di dunia, di akhirat kita tidak bisa bayar dengan harta karena kita tidak punya harta hari kiamat kelak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi buhman, tidak membawa apapun. Tidak ada membawa apapun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami
Mulai penciptaan kami ulangi lagi seperti itu. Sebagaimana seorang bayi keluar dari perut ibunya dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum disunat, tidak ada harta yang dia bawa sama sekali, demikian juga manusia tatkala dibangkitkan. Harta yang kita kumpulkan seluruhnya sekarang ini, rumah mewah yang kita miliki, duit, dinar dan dirham, ya mobil mewah, semuanya akan kita tinggalkan tatkala dalam alam kubur. Bagaimana lagi tatkala dibangkitkan? Maka kita dibangkitkan tidak ada harta yang kita bawa. Nah, bagaimana kita bisa menebus hak orang lain? Bagaimana kita bisa menebus hak orang lain? Bagaimana kita bisa membayar kezaliman kita kepada orang lain? Maka Nabi jelaskan, ya, maka anat lahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, dia mengambil hak saudaranya, bin ardin aw syai'in, mungkin dia menjatuhkan harga diri saudaranya atau hak yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaknya diminta dihalalkan pada hari ini di dunia. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, maka dibayarnya dengan amal solehnya tersebut, dengan pahala amal solehnya tersebut sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Ini proses pembayaran pada hari kiamat kelak. Proses pengembalian hak pada hari kiamat kelak. Dan kita tahu pada hari tersebut setiap kita butuh dengan amal soleh. Kita ingin pahala. Ya, kita ingin pahala. Pahala apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan di dunia semua bermanfaat. Kita pernah senyum sama orang, sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Kita butuh pahala sedekah tersebut. Ya. Kita pernah ramah sama orang, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik sama orang lain sedekah. Kita butuh pahala ini. Kelihatannya remeh sekarang. Di hari kiamat itu tidak ada yang remeh. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika bi wajhin talq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun hanya bertemu dengan saudara dalam kondisi senyum. Karena ini pahala senyum ini nanti ada manfaatnya pada hari kiamat kelak. Orang pada hari tersebut seluruh kita butuh dengan amal soleh. Makanya Allah menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya hari tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan lari meninggalkan ayahnya dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing akan sibuk dengan urusannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa seorang lari dari orang-orang terdekatnya, lari dari kakaknya dia lari, dari adiknya dia lari, dari bapaknya, dari ibunya, orang tuanya dia tidak mau ketemu dengan orang tuanya pada hari tersebut. Dari istrinya sangat dia cintai akan dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Dia tidak ingin ketemu dengan istrinya. Wa banih, dan bahkan anak-anaknya yang selama ini dia bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anaknya, pada hari tersebut dia tidak ingin ketemu dengan anak-anaknya. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut oleh mereka. Selama di dunia ada hak-hak anaknya, hak istrinya, hak orang tuanya, hak kakaknya, hak ibunya. Ya, dia mungkin kurang waktu di dunia menunaikan hak-hak mereka. Nah, mereka pada hari kiamat akan nuntut. Karena masing-masing butuh dengan pahala. Maka dia menghindar dari keluarganya, takut dituntut, takut diambil kebaikannya. Oleh karena inilah proses pembayaran penunaian hak-hak pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW pada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata'." Kata para sahabat, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang-orang yang tidak punya dinar, tidak punya duit, tidak punya mata, tidak punya aset, tidak punya barang-barang, tidak punya harta, tidak punya macam-macam. Duit tidak ada, aset tidak ada. Kata Nabi SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, inilah kebangkrutan yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, dengan bawa pahala zakatnya, dengan bawa pahala puasanya. Dia bawa pahala salat luar biasa pahalanya. Pahala zakat pahalanya luar biasa, pahala puasa pahalanya luar biasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun dia datang pada hari kiamat ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Ya. Wa qad syatama hadza, wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Wa akhadha mala hadza, dia pernah ngambil harta si fulan tidak dikembalikan. Ya. Wa qatala hadza wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah pahala-pahalanya tadi, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Dibagi-bagikan. Inilah, ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia, dibayar. Kemudian kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaihi, kalau ternyata kebaikan-kebaikannya sudah habis sebelum hak-hak selesai, utang masih ada, ya, hak-hak belum dikembalikan secara keseluruhan, ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka kalau pahalanya sudah habis ditransfer, masih belum selesai urusannya, maka dosa-dosa orang-orang tadi diambil, dipikulkan kepada dia, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, ya.
Jadi antum jangan kira orang yang salat pasti masuk surga, orang yang bayar zakat pasti masuk surga, orang yang berpuasa pasti masuk surga. Jawabannya tidak. Ini ada bukti dalil bahwasanya bisa jadi orang salat, orang puasa, orang bayar zakat, tapi dia suka menzalimi orang lain, maka dia bisa masuk neraka jahanam. Dalam satu hadis, dzukira li Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulana," ada seorang wanita, ya. Taqumul lail wa tasumun nahar, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah di siang hari. Wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tapi dia suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Ingat, dia tidak mengganggu tetangganya dengan memukulnya, dengan mengambil hartanya, tidak. Tapi dia suka nyakiti tetangganya, mungkin tuduh tetangganya macam-macam, menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan tetangganya. Pokoknya dia suka ganggu tetangganya. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang wanita seperti ini. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahanam. Wa dzikra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana. Kemudian disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita. Tushallil lail, hanya tusallil maktubah, hanya salat 5 waktu. Wa tasumu Ramadan, hanya puasa di bulan Ramadan. Ya, salat sunnah tidak, puasa sunnah tidak. Wa tatasaddaq bi athwarin min aqid, dan dia hanya bersedekah sedikit dari potongan-potongan susu yang sudah dikeringkan. Maka tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Oleh karena hati-hati ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Karena biasanya suka ngurumpi itu ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak pembahasannya lain biasanya. Ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul, kemudian cerita sana, cerita sini, hati-hati, ya. Jelekan orang lain, jatuhkan orang lain, mengejek orang lain, ya. Hati-hati. Karena bahan menzalimi orang lain banyak di kalangan ibu-ibu. Allah khususkan penyebutan ibu-ibu dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah sebutkan ibu-ibu. Padahal orang beriman itu mencakup bapak dan ibu-ibu. Kemudian kata Allah, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah para wanita mengejek wanita-wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan ejekan di kalangan ibu-ibu itu banyak sarananya. Ya. Ada wanita yang lain mengejek yang lain, kenapa? Karena lihat orang itu HP-nya HP jadul. Itu ibu-ibu HP-nya lama masih dipakai. Itu ibu-ibu sendalnya nggak pernah ganti. Itu bahan ejekan banyak. Bajunya itu saja. Baik-baik. Ya, mungkin dia miskin, ya ukhti mungkin dia miskin ya. Kalau ente mau nasihati, anti mau nasihati, datang baik, ngomong baik sama dia. Jangan kemudian diomongin di belakang layar ya. Ya. Kemudian kalau datang ke rumahnya jorok. Banyak jadi bahan apa? Ejekan. Nanti ketemu anaknya nggak diperhatikan. Pokoknya jadi bahan ejekan banyak. Kalau bapak-bapak biasanya tidak, kalau ketemu biasanya ngobrol bisnis ya. Ngobrol bisnis, ngobrol yang lain. Terkadang ngobrol poligami. Tapi ibu-ibu ini hati-hati ibu ya. Jaga lisan ya. Ya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai seorang meninggal dunia kemudian menzalimi orang lain. Karena dia akan bayar orang tersebut pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi, kezaliman itu adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ya. Adalah kehinaan yang bertubi-tubi pada pelaku kezaliman pada hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang yang berbuat zalim, ya, biasanya di ujung hayatnya dia akan mengalami penderitaan. Terkadang Allah memberi adab dia di dunia. Kalaupun dia selamat dari adab di dunia, Allah akan adab dia di akhirat kelak. Namun orang yang berbuat zalim sering diadab di dunia sebelum di akhirat. Mungkin di awal-awal dia kelihatan senang, ngambil harta orang, kelihatan kaya raya, tapi lihat saja nanti bagaimana, tidak berkah. Mungkin dia sendiri sakit-sakitan, mungkin istrinya sakit-sakitan, ya. Mungkin anaknya morfinis, ya, narkoba dan macam-macamnya, nakalnya luar biasa, ya. Kenapa hartanya tidak berkah? Kenapa? Karena dia mengambil harta orang lain, atau dia menzalimi orang lain. Ya. Betapa banyak orang menzalimi orang lain, orang yang kuat, punya jabatan, kemudian menzalimi orang yang miskin. Orang miskin tidak bisa apa-apa, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat orang ini akan dijungkilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yumli lidh-dhalim. Sungguhnya Allah memberi uluran kepada orang yang berbuat zalim. Ditunda, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia berbuat zalim banyak sekali, sampai dia di puncak-puncak kesombongan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Tapi kalau Allah sudah ingin menghukum dia, maka dia tidak akan lolos. Pasti kena suatu saat. Maka kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah siksaan Rabbmu tatkala Rabbmu mensiksa suatu negeri yang zalim. Sungguhnya siksaan Allah sangatlah pedih. Ya. Kemudian seandainya
Seandainya seorang pun tidak dihukum oleh Allah karena kezalimannya di dunia, dia pasti akan dihukum di akhirat kelak. Pasti dihukum di akhirat kelak. Allah tunda, tapi Allah tidak lalai. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau sangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Allah tahu si fulan menzalimi yang lain, ya, ini menzalimi yang lain. Allah tahu, tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan zalim manusia, bahkan kata Allah, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Ya, kita tahu jumlah daun di alam semesta ini sangat banyak, tidak terhingga. Kalau ada daun di tengah hutan belantara sana, di hutan belantara Afrika, jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Daun ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu jatuhnya dia, kemana jatuhnya, bagaimana jatuhnya, Allah tahu. Kata Allah, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Apalagi hamba-hamba yang berbuat zalim. Allah tahu mana yang berbuat zalim, mana yang dizalimi. Dan Allah akan ungkap ini semua pada hari kiamat kelak. Makanya meskipun terkadang orang zalim dibiarkan. Taruhlah dia tidak diazab di dunia. Hidup mewah, semakin berbuat zalim semakin mewah, ya, semakin kaya raya, biarin aja. Berarti Allah ingin mengadabnya di mana? Di akhirat kelak dengan azab yang sangat pedih. Karena Allah tidak lalai. Ya. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kata Allah, sungguhnya Allah menunda mereka dan Allah akan mengadab mereka pada hari kiamat tatkala mata-mata terbelalak, tidak bisa tertutup karena saking ketakutan tatkala menghadapi dahsyatnya hari kiamat kelak. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan perbuatan zalim. Lebih-lebih lagi perbuatan zalim yang berkaitan dengan banyak orang. Anda kalau berbuat zalim sama satu orang, ini sudah musibah besar pada hari kiamat kelak. Anda akan disidang. Ya. Tapi lebih parah kalau Anda berbuat zalim terhadap banyak orang. Dosa menzalimi satu orang tidak sama dengan dosa menzalimi banyak orang. Oleh karenanya, ya, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah pemimpin yang adil. Waktu Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak di bawah naungan arsy Allah tatkala matahari jaraknya 1 mil. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut semuanya orang-orang hebat. Semuanya orang hebat. Yang pertama kali Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Ya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa Imam Adil afdhalul mujahidin, adalah orang yang berjihad yang paling top. Kenapa? Kalau dia berbuat adil, maka yang merasakan kebaikannya jutaan orang. Kalau sampai dia mengeluarkan hukum yang adil, maka yang senang jutaan orang, pahalanya luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Maka pemimpin yang adil luar biasa. Tetapi kalau dia zalim, ternyata dia mengeluarkan hukum-hukum yang membuat resah masyarakat, ya, maka dia akan terhina pada hari kiamat kelak. Dia akan dituntut oleh rakyatnya pada hari kiamat kelak. Maka saya ingatkan kepada para pemimpin, ya, baik para pejabat atau yang lainnya atau yang memiliki anak buah, hati-hati jangan berbuat zalim. Jangan mengeluarkan hukum yang kemudian menzalimi masyarakat, karena urusannya repot pada hari kiamat kelak. Tidak usah kita berbicara tentang skala besar. Kita bicara tentang koruptor saja. Koruptor tidak sama dengan mencuri. Orang mencuri mungkin nyuri rumah satu orang, dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat dengan orang yang dia curi tersebut, pemilik rumah yang dia curi tersebut. Tapi kalau orang korupsi harta negara, kemudian meresahkan masyarakat, dia akan dituntut oleh rakyat pada hari kiamat kelak. Ini mengerikan orang yang apa? Mengambil harta negara. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Kata Nabi, ada orang-orang yang mereka mengolah harta negara tanpa hak, maka bagi mereka pada hari kiamat kelak neraka jahanam. Ya, dia mengolah harta negara tidak sesuai dengan prosedur, ingin ambil untuk dirinya sendiri, untuk mengambil keuntungan, ya, maka bagi mereka neraka jahanam. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang Allah angkat jadi pemimpin. Mau jadi presiden kah, mau jadi bupati kah, mau jadi gubernur kah, mau jadi kepala cabang kah, ya, jadi pemimpin. Kemudian dia berbuat ghash. Ya, ternyata tatkala dia meninggal, dia tidak berbuat yang terbaik bagi anak buahnya, hanya untuk menyenangkan dirinya. Maka kata Nabi SAW, Allah mengharamkan surga baginya. Pantas dia diharapkan surga baginya. Kenapa? Waktu di dunia dia mengorbankan kebahagiaan banyak orang untuk kepentingan pribadinya. Kebahagiaan banyak orang dia hilangkan. Yang penting dia bisa bahagia. Yang penting dia, anak istrinya bisa bahagia. Orang seperti ini pada hari kiamat pantas untuk diharamkan surga baginya. Ya, karena dia telah merebut kebahagiaan banyak orang untuk kepentingan pribadinya. Hati-hati. Sekarang ada seorang yang dikasih proyek kemudian korupsi, buat jalan kemudian dikorupsi aspalnya, diambil, ya, dikurangi tebalnya, kemudian disempitkan lebarnya. Kalau 10 kilo, 20 kilo udah untung banyak, ya. Akhirnya apa? Jalannya cepat rusak.
Jangan cepat rusak. Waktunya belum rusak, sudah rusak terlebih dahulu. Kemudian bolong-bolong, coba berapa orang dizalimi di atas mobil, jeglek tiap hari berapa ribu mobil yang lewat. Untung dia dapat mungkin 5 miliar, 2 miliar, akan habis 5 miliar ini. Tapi pahala dosa tersebut tidak akan selesai. Ya, berapa banyak mobil yang dia zalimi, berapa banyak mobil rusak gara-gara jalan bolong yang dia kerjain ya. Dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kala. Oleh karena ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, seorang berhati-hati jangan dia beramal untuk orang lain, ya. Anda berusaha selamatkan amal Anda. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Apalagi Anda kasihkan sama orang lain. Padahal hari kiamat kelak Anda sangat butuh dengan amal soleh tersebut. Kalau Anda punya masalah di dunia ini, punya masalah, pernah menzalimi orang, maka mintalah dihalalkan pada hari ini. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Sebelum dia meninggal. Kalau sudah meninggal repot, bagaimana kita minta dihalalkan? Dia sudah meninggal dunia. Dan dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak dengan mengambil pahala-pahala kita. Ya. Maka jaga lisan kita. Ya. Jaga komentar kita. Hati-hati, jangan sembarang komentar, jangan sembarang buat statement yang ngawur, menzalimi orang. Dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak akibat ucapan kita, akibat statement kita yang kita tulis di media sosial. Ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau Anda menggibah orang lain, Anda menjatuhkan harga diri yang menceritakan kejelekan orang ini, dan Anda tahu itu dosa, maka datangilah orang tersebut, minta dihalalkan. Bilang, saya mohon maaf, saya pernah menceritakan kejelekan kamu gini, saya minta maaf. Ternyata kalau orang ini mengatakan saya tidak memaafkan, ternyata dia minta duit, kasih duit. Kasih duit, yang penting dia selesai. Kalau gitu mau nggak kamu maafkan saya tapi saya kasih duit. Berapa? Kamu minta berapa? 5 juta, 3 juta lah, jangan banyak-banyak. Nggak apa-apa, 3 juta nggak jadi masalah. Daripada nanti bayarnya pakai pahala. Kita sangat butuh pahala, uang tidak dinilainya pada hari kiamat kelak. Saya pernah ketemu seorang syekh, cerita sama saya di Madinah. Ada orang lain suka mencela dia, suka menjatuhkan harga dirinya, tapi tidak pernah dia pedulikan. Tahu-tahu pada suatu hari orang ini telepon dia. Saya ini juga donatur, telepon. Fulan, ya Fulan, saya si Fulan. Kenapa, ada apa? Saya mohon maaf, saya pernah menjelek-jelekan kamu dan macam-macamnya. Terus kenapa? Saya minta nomor rekeningnya, rekening kamu. Buat apa? Kamu minta berapa saja saya kirim. Dia bilang gitu. Kamu minta berapa saja saya kirim. Kata Syekh ini, saya tidak butuh duit kamu. Matikan HP. Dia juga donatur, ngapain? Dia saja mau bagi-bagi duit, ngapain minta apa? Minta duit. Saya tidak butuh duit kamu. Ya. Oleh karenanya hati-hati seorang jangan menzalimi orang lain. Bahkan para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, jangankan menzalimi orang, menzalimi hewan saja tidak boleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ada seorang wanita, lagi-lagi wanita, hati-hati. Seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing sampai mati. Kucingnya dikekang, tidak dikasih makan dan tidak juga disuruh cari makan sendiri sampai mati. Dia menzalimi kucing, dia dimasukkan neraka oleh Allah pada hari kiamat kelak. Demikian juga bahkan tidak boleh kita menzalimi orang kafir, tidak boleh, bukan cuma orang muslim saja tidak boleh kita zalimi. Semua kezaliman dilarang. Tidak boleh kita menzalimi orang kafir. Tuduh dia dengan tuduhan yang tidak boleh. Ya. Orang kafir tidak boleh kita zalimi. Ya. Jangan tentang dia kafir kemudian kita lakukan apa yang kita kehendaki, tidak boleh. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang kafir ada dua. Ada namanya kafir harbi itu kafir yang menyerang kita. Maka ini boleh kita bunuh juga boleh, kita ambil hartanya juga boleh. Ada kafir model kedua, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh kita jatuhkan harga dirinya, tidak boleh kita membunuh dia. Seperti kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ada 3 model kafir. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan dia bayar pajak sebagai bentuk ketundukannya kepada negara Islam. Kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang dia tinggal di negara kafir, tapi antara negara kita dengan negaranya ada perjanjian damai, tidak boleh juga kita zalimi dia, apalagi membunuhnya. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia bunuh orang kafir yang tidak berhak dibunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ala man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu, ketahuilah siapa yang berbuat zalim kepada orang kafir yang muahad, yang hidup damai dengan kita, atau merendahkannya, aw kallafahu fawqa taqatihi, atau orang kafir itu kerja sama kita tapi kita bebankan dia lebih daripada kemampuannya, aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil hartanya darinya tanpa dia rela, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Nabi, aku akan akan berhadapan dengan dia pada hari kiamat kelak. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Intinya tidak boleh kita menzalimi orang kafir. Tidak. Maksud saya, hewan saja tidak boleh dizalimi, orang kafir tidak boleh dizalimi, apalagi orang muslim. Tidak boleh kita mengatakan orang kafir yang tidak benar. Kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu."
Janganlah karena kalian benci kepada suatu kaum kemudian kalian berkata kata yang tidak adil. Melakukan sikap yang tidak adil, tidak boleh. Kita ingin orang Islam, orang kafir juga simpatik dengan Islam. Kita ingin orang kafir juga masuk dalam Islam. Nah, kalau ternyata kerjaan seorang mukmin hanya maki dan mencaci maki, tidak boleh. Lihat kisah ini. Jadi suatu hari Nabi SAW bersama istrinya Aisyah. Tiba-tiba ada orang Yahudi, sekelompok Yahudi lewat, kemudian memberi salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Orang Yahudi ini ngejek Nabi. Dia bilang assam, kan harusnya assalam, tapi lamnya dihilangkan, L-nya dihilangkan. Jadi assalamualaikum. Kalau orang tidak sepintas kelihatannya memberi assalamualaikum, tapi ternyata lamnya dihilangkan. Kalau assalamualaikum artinya keselamatan bagi kalian, tapi kalau assalamualaikum artinya semoga kau mampus ya. Jadi dia bilang assalamualaikum, semoga kau mampus wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab waalaikum, kalian juga. Aisyah istri Nabi tidak kuasa menahan emosi. Ya, terkadang istri lebih mantap daripada suami, lebih apa? Membela suami. Tidak terima suaminya dijatuhkan. Maka Aisyah pun marah. Aisyah berkata waalaikumsalam. Ya. Wal la'nah wal ghadab. Ya. La'natullah alaikum wa ghadabullah alaikum. Ya ikhwatal kirat wal khanazir. Kata Aisyah, kalian yang mampus wahai orang Yahudi. Allah melaknat kalian, Allah murka kepada kalian, wahai saudara babi-babi dan monyet-monyet. Mantap atau tidak? Mantap. Dan Aisyah tidak salah waktu ngomong gitu, ngomongnya benar semua karena Yahudi itu memang terlaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Terlaknat mereka, kata Allah. Al-maghdub alaihim, dimurkai. Setiap hari kita baca doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yaitu Yahudi. Kemudian memang mereka saudaranya babi dan monyet-monyet. Mereka pernah dirubah menjadi babi dan pernah dirubah menjadi monyet. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tidakkah kalian tahu orang Yahudi tentang nenek moyang kalian yang pernah melanggar pada hari Sabtu? Kami katakan jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Jadi perkataan Aisyah tidak ada yang salah, semuanya benar. Tetapi apakah Nabi biarkan? Nabi tegur. Ya. Kata Nabi SAW, innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Ya Aisyah, Allah tidak suka dengan perkataan yang kasar. Kemudian Nabi SAW berkata, ma zala rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan pada suatu illa zana, kecuali akan menghiasinya. Lembutlah wahai Aisyah. Kata Aisyah, tidakkah kau dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi, saya dengar. Tidakkah kau membantah mereka? Kata Nabi, saya kan sudah jawab. Kalian juga mampus. Sudah cukup. Ya. Jadi seorang tidak boleh al-mu'min la yakun fahasyan ya, wala ta'anan ya, tidak boleh suka berkata kotor, tidak boleh suka mencela. Kecuali orang-orang kafir tersebut ya, memang menampakkan kerusakannya, maka kita harus membantahnya ya, sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Tapi tidak boleh kita menuduh orang kafir dengan tuduhan yang lebih daripada yang dia lakukan, karena itu adalah perbuatan zalim kepada mereka. Maka saya katakan, kalau berbuat zalim kepada hewan dilarang, berbuat zalim kepada orang kafir dilarang, apalagi kepada sesama muslim. Urusannya panjang pada hari kiamat kelak. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa zalim kepada orang lain dan semoga mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.